Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya Sobat Caping? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Buat Sobat Caping yang baru saja melihat channel ini, bisa langsung di subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di dalam greenhouse melon. Nah, Sobat Caping bisa lihat sendiri. Nah, untuk kesempatan kali ini di sini saya akan membuatkan tutorial tentang pembuatan pupuk organik cair untuk fase vegetatif dan juga generatif. Kenapa di sini saya membuat untuk fase vegetatif dan generatif? Tujuannya di sini agar Sobat Caping tidak harus memilih-milih lagi dalam membuat pupuk organik cairnya. Hanya dengan satu botol saja nanti sudah bisa digunakan untuk dua fase, yaitu fase vegetatif dan juga generatif. Untuk bahan-bahan dalam pembuatan pupuk organik cair yang sangat bermanfaat ini, tentu saja bahan-bahannya sangat-sangat mudah kita temui, kita dapatkan, dan tentu saja harganya juga terjangkau atau murah. Dan yang paling penting yaitu Sobat Caping sangat-sangat gampang membuatnya. Apa saja sih bahan-bahan untuk pembuatan pupuk organik cair di fase vegetatif dan juga generatif ini? Langsung saja saya sebutkan satu persatu apa saja sih bahan-bahannya. Nah, untuk yang pertama di sini sudah saya siapkan bahan 4 liter air kelapa ya Sobat Caping. Di sini sudah saya kumpulkan air sebanyak 4 liter air kelapa. Nah, di sini saya menggunakan air kelapa karena di sini banyak mengandung vitamin, unsur hara makro dan mikro serta mineral lainnya ya Sobat Caping. Jadi ini sangat-sangat cocok untuk proses pertumbuhan tanaman dan juga perkembangan tanaman. Berikutnya di sini sudah saya siapkan fotosintetik bakteria. Nah, atau lebih dikenalnya kita menyebutnya PSB ya Sobat Caping. Selanjutnya di sini saya juga menggunakan asam amino, di mana bisa Sobat Caping ketahui sangat banyak manfaat dari asam amino untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Dan untuk bahan yang terakhir, di sini sudah saya siapkan micin. Sebelum saya masuk ke proses pembuatannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja sih manfaat dari pupuk organik cair yang akan kita buat nantinya. Nah, di sini pupuk organik cair ini yang pertama manfaatnya yaitu mampu mempercepat pertumbuhan akar, batang, serta daun pada tanaman di fase vegetatif. Kemudian bisa menjadi anti stres pada saat bibit tanaman dipindah tanam ke lapangan ataupun ke polybag ya Sobat Caping. Nah, untuk yang selanjutnya bisa pupuk organik cair ini bisa merangsang untuk pembungaan serta pembuahan di fase generatif. Dan selanjutnya manfaatnya yaitu bisa melebatkan bunga serta jumlah buah pada tanaman kita. Dan tentunya bisa juga mengurangi kerontokan pada bunga dan juga buah tanaman kita. Dan untuk selanjutnya pupuk organik cair ini bisa sebagai penyubur tanah serta tanaman kita. Dan yang terakhir yang tak kalah pentingnya yaitu pupuk organik cair ini bisa menjadi sumber energi atau makanan untuk mikroorganisme yang ada pada tanah di lahan pertanian kita. Setelah saya menjelaskan beberapa manfaat dari pupuk organik cair ini, langsung saja bisa Sobat Caping lihat ke proses pembuatannya. Baiklah Sobat Caping, di sini sudah saya siapkan dalam wadah yang berisikan air kelapa sebanyak 4 liter. Kemudian di sini sudah saya siapkan juga PSB. Nah, di sini akan kita campurkan sebanyak 200 ml. Nah, Sobat Caping bisa lihat 200 ml larutan PSB ini kita campurkan ke dalam wadah yang berisikan air kelapa. Lalu kita campurkan sampai tercampur secara merata. Nah, untuk yang selanjutnya di sini kita gunakan asam amino. Nah, di sini kita menggunakannya sebanyak 100 ml ya Sobat Caping.
Nah, kemudian kita campurkan menjadi satu di wadah ini. Lalu kita aduk-aduk sampai tercampur secara merata. Dan selanjutnya di sini ada micin ya sobat caping. Kita masukkan micin sebanyak 1 sendok. Bisa sobat caping lihat, lalu kita campurkan dan kita aduk-aduk sampai semua bahan ini tercampur secara merata atau homogen ya sobat caping. Nah, setelah semua bahan ini tercampur secara merata atau homogen, pupuk organik cair ini bisa langsung kita aplikasikan ke tanaman kita ya sobat caping. Setelah tadi sobat caping melihat proses pembuatan pupuk organik cair ini, maka pupuk organik cair ini sudah selesai dan bisa langsung kita aplikasikan ke tanaman kita. Nah, biasanya untuk jenis tanaman yang bisa kita aplikasikan menggunakan pupuk organik cair ini cukup beragam ya sobat caping. Bisa kita gunakan ke tanaman hortikultura, pangan, serta tanaman buah-buahan. Untuk waktu penggunaannya ya sobat caping, bisa kita lakukan pada 2 waktu. Yang pertama pada waktu pagi hari dan yang kedua pada sore hari. Untuk pada waktu pagi hari bisa kita gunakan pada pukul 7 pagi hingga 10 pagi. Kemudian apabila kita ingin menggunakannya pada waktu sore hari, bisa kita gunakan pada pukul 4 sore hingga 6 sore. Selanjutnya kita juga harus tahu bagaimana cara pengaplikasiannya serta berapa takaran atau dosisnya. Nah, untuk cara pengocoran, dosis yang kita butuhkan yaitu kita larutkan pupuk organik cair ini sebanyak 15 hingga 20 ml. Kemudian kita campur ke dalam 1 liter air biasa. Lalu kita kocorkan atau kita siramkan ke tanaman yang kita inginkan ya sobat caping. Untuk interval waktu penggunaannya, sobat caping hanya cukup melakukannya atau mengaplikasikannya seminggu 1 kali ya sobat caping. Jangan kita mengaplikasikannya secara berlebihan atau keseringan. Karena apabila kita mengaplikasikannya secara berlebihan dan terlalu sering, apalagi dengan dosis yang terlalu tinggi, ini akan berakibat fatal pada tanah dan juga tanaman kita. Kenapa bisa berakibat fatal? Karena apabila kita terlalu sering mengaplikasikannya, kemungkinan pH tanah pada tanaman kita akan menjadi asam. Apabila pH tanah kita asam, maka semua unsur hara yang kita aplikasikan atau yang kita berikan ke tanah dan juga tanaman kita tidak akan mampu diserap oleh tanaman kita. Setelah tadi sobat caping lihat sendiri mulai dari proses pembuatannya hingga jadi dan cara penggunaannya serta dosis penggunaannya, tentu sobat caping bisa menarik kesimpulan bahwa pupuk organik cair yang saya buat ini sangat-sangat gampang membuatnya serta bahannya juga mudah didapatkannya. Jadi tunggu apa lagi buat sobat caping, langsung saja praktekkan dan buat pupuk organik cair ini di rumah sobat caping masing-masing ya, agar kita saling mendapatkan manfaatnya dari penggunaan pupuk organik cair ini. Nah, pupuk organik cair ini perlu sobat caping ketahui juga, bisa menjadi solusi dari mahalnya pupuk kimia yang sudah beredar pada saat sekarang ini. Sudah mulai tidak terjangkau untuk kantong kita para petani. Jadi pupuk organik cair ini bisa menjadi solusi untuk kita para petani. Di sini juga saya ingin mengingatkan untuk sobat caping semuanya atau kita sebagai petani, harus kita mulai menjadi petani yang cerdas, mandiri, serta berdaulat, agar kita tidak berketergantungan terhadap produk-produk yang ada di luaran sana. Tentu di sini juga bisa memotong atau menghemat kos pertanian atau kos produksi dalam bertani kita. Demikian video pada kali ini tentang pembuatan pupuk organik cair yang sangat bermanfaat untuk kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaatnya. Amin. Dan buat sobat caping, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara di subscribe, komen, like, dan juga share agar channel Caping Petani ini semakin berkembang dan terus maju. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani.